Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, kembali lagi dengan saya Alfiat Romania di acara Lentera Show. Pada kesempatan kali ini, Lentera Show akan membahas tema tentang bagaimana sih industri batik di daerah Pekalongan. Kali ini kita kedatangan tamu, yaitu seorang owner batik Pitaloka yang berasal dari Pekalongan yang bisa dibilang cukup sukses di saat ini. Daripada kalian penasaran, langsung aja kita sambut Ibu Nurita Wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ibu kabarnya? Alhamdulillah baik, Mbak. Sehat ya, Bu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Perjalanannya ke sini bagaimana? Lancar, Lancar. aman. Gak ada kendala? Tidak, Mbak. Alhamdulillah ya, Bu ya. Nah, Ibu Nurita Wahyu Kusuma, benar? Iya. Oke. Nah, Ibu ini kan bisa dibilang sebagai owner batik Pitaloka di Pekalongan. Yang bisa dibilang tuh udah sukses ya kan, udah maju, tokonya udah besar lah sampai sekarang dikenal oleh orang-orang masyarakat di sini. Nah, pasti kan untuk mencapai keberhasilan tersebut pasti kan nggak gampang ya Bu ya. Nah, bisa nggak Ibu ceritakan awal perjalanan Ibu, karir Ibu di industri batik saat ini? Silahkan Bu. Perkenalkan, saya Ibu Nurita Wahyu Kusuma. Kami dari owner Pitaloka Batik. Kalau dibilang runtut mulai kami merintis batik itu jujur pertama dari hobi. Hobi dari dulu saya sekolah senengannya bawa dagangan, dulu belum batik pertama. Dagangan apa yang saya bawa bisa jadi cuan. Kalau dulu uang ya Mbak ya, karena bisa buat nambah uang sekolah gitu. Tapi lama-lama itu menjadi tuman. Kalau dibilang hobi menjadi suatu hobi, kenapa sih tidak saya lakukan kalau ini bisa jadi cuan gitu betul. ya. Kalau bahasa sekarang cuan loh Mbak. Terus habis itu dengan berjalannya waktu saya waktu itu masih kerja di perbankan. Karena posisi saya bukan di kota Pekalongan, jadi produk-produk dari teman-teman dari kota Pekalongan itu saya bawa nanti saya jual gitu. Lama-lama kok saya menjual terus, sedangkan ini kok lumayan gitu. Nah, saya mulai termotivasi untuk kenapa sih saya tidak jual beneran, nggak bawa punya teman gitu. Nah, saya dari situ resign kerja Mbak. Resign dari perbankan itu? Iya, saya keluar kerja dari perbankan karena saya sudah menikah, jadi saya harus mengurus anak. Saya jualan batik Mbak, jualan batik tapi di sisi lain bukan batik aja. Waktu itu perbankan pun ada semacam untuk pemenuhan gizi gitu loh Mbak. Itu saya memasok juga. Jadi tiap pagi saya harus bikin khususnya untuk teller-teller perbankan itu ada susu, ada telur gitu kami masuk sambil kami jualan batik Mbak. Jadi nanti di kantor perbankan saya pagi itu nganter, saya punya gambar batik nih mau nggak gitu. Tapi waktu itu saya belum produksi sendiri. Masih ngambil punya teman, kadang punya om ngaten toh. Terus saya lama-lama kok banyak pesanan gitu loh Mbak. Kok banyak pesanan yang lumayan dan aku pingin warna ini, sedangkan saya kalau ngambil tempat orang lain kan tidak bisa sesuai warna. Iya, betul. Nah, dari situ saya termotivasi mulai babar batik gitu. Tapi waktu itu belum punya peranggok sendiri saya Mbak, masih babarkan pamnya. Oh, ini pengen warna merah 20 potong, itu saya kerjakan Mbak. Nah, dengan berjalannya waktu di tahun 2020 benar-benar sudah mantep saya untuk buka. Akhirnya saya di rumah buka showroom. Buka showroom sendiri? Buka showroom sendiri yang intinya di tempat kami menjual batik bahannya nyampe proses menjadi baju. Oh iya. Setelah jadi baju itu pasti dari kain-kain itu ada kita jadikan craft. Oh iya. Berarti awalnya Ibu itu dari jualan-jualan biasa gitu ya, terus tiba-tiba menghasilkan uang, cuan gitu. Cuan itu. Ambil dari teman gitu kan, terus dijual kok banyak gitu kan. Akhirnya mulailah merintis untuk menjual batik tersebut. Seperti itu. Oke, lanjut ya Bu ya. Batik Pekalongan ini kan punya ciri khas tersendiri nih ya Bu ya. Ada nggak sih yang membuat batik Pekalongan ini mempunyai ciri khas tersendiri daripada batik yang lainnya gitu?
Kalau batik Pekalongan itu memiliki ciri khas yang unik, Mbak. Satu, di sini batik Pekalongan ciri khas yang unik itu memiliki pola atau gambar itu flora dan fauna. Ya, tumbuhan dan hewan. Ya, terus mengerai warna. Di warna pasti batik Pekalongan itu ada warna merah, kuning, hijau, biru, warna-warna cerah. Kenapa batik Pekalongan diambil warna seperti itu? Kita daerah pesisir, Mbak. Oh ya, laut ya. Ya, daerah pesisir pasti sorotan pertama di pagi hari itu dekat dengan matahari. Matahari itu kalau bersinar itu kan sudah kelihatan warnanya macam-macam tuh, Mbak. Iya, iya. Nah, di situ. Terus batik Pekalongan juga memiliki pola yang geometris dan memiliki titik-titik yang sekarang dipatenkan dengan batik Pekalongan itu motif jelamprang. Jelamprang. Ya. Sekarang kayak motif jelamprang itu kan juga motifnya juga warnanya rame gitu kan, Iya, Mbak. banyak. Ada merah, kuning, hijau, bahan ada warna keemasannya. Di sisi lain lagi motif batik itu memiliki cerita, biasanya ada gambar ada naganya, terus ada burungnya, karena di kota Pekalongan ini penduduknya yang multi, ada Tionghoanya, ada Arabnya, ada Jawanya, dan itu tidak ini sedikit-sedikit tapi hampir kita tuh rata antara yang orang Tionghoa, Arab, Cina, Jawanya itu imbang gitu loh, Mbak. Ya, balance. Yang menjadikan motif-motif itu keluar, Mbak. Berarti Iya. ciri khas batik Pekalongan sendiri itu maksudnya lebih ke warna yang mencolok juga Iya, ya, Bu, ya. betul, warna-warni. Iya, warna-warni. Terus flora fauna juga tadi Iya. kan ada tumbuhan hewan-hewan juga. Oh, seperti itu. Jujur saya juga baru tahu nih, Bu. Iya. Maksudnya saya yang kuliah di UIN aja nggak tahu batik Pekalongan itu seperti apa. Makanya kadang gitu. batik Pekalongan ada keluar kayak ada naganya gitu ya, Mas. Iya, Ya. itu baru tahu nah, saya. itu kayak orang Tionghoa kan mesti ada tuh Iya. gambar yang batik yang ada naganya gitu toh, Mbak. Terus gambar burung, kalau orang Tionghoa tuh seneng batik yang ada gambar burungnya. Oh, seperti itu. Iya. Nah, kalau batik PNS yang di sini juga namanya batik jelamprang apa gimana, Bu? Kalau di kota Pekalongan itu ada variasi jelamprang di Iya. sini. Oh, Ji. itu jelamprang. Iya, yang bulat-bulat, nanti di tengah-tengah itu pasti ada sikunya. Oh iya, garis-garis Iya, itu ada ya, Bu, garis ya? siku dan titik-titiknya itu. Oh, itu khas. Iya, juga. Oh. jelamprang itu sebetulnya motifnya ya ada yang kota, ada nanti seginya macam-macam, tapi di tengah-tengah itu pasti motifnya ada seperti itunya. Geometrisnya itu, Mbak. Ada ciri khasnya sendiri ya, Iya, Bu. betul. Ya? Oh, seperti itu. Lanjut ya. Tantangan terbesar Ibu yang hadapi sebagai pengusaha batik di era modern saat ini itu apa, Bu? Wah, pesaing yang sangat Iya, banyak ya, Bu. Iya, ya. pesaing yang- Apalagi di era sekarang ya. tantangan kami satu, Mbak, di era sekarang itu bahan baku. Bahan baku. Ya, bahan baku yang kita masih impor. Masih impor. Bahan baku itu impor. Jadi seperti saya pelaku UKM itu untuk menstabilkan harga itu susah. Iya, barang termasuk bahan mori itu kan kalau sudah naik ya naik. Naik terus ya. Untuk turun itu susah, Mbak. Dan itu kenaikan itu tahunnya tiba-tiba tergantung dari impor itu, tergantung krus juga. Tantangan kami pertama di pembatikan itu di bahan bakunya. Bakunya. Ya, terus di pewarnaannya. Kadang pewarnaannya itu begitu jadi tidak pas, tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Seperti itu. Berarti tantangan terbesarnya Ibu itu ada di bahan bakunya Ya, sendiri betul. gitu ya. Ya. Emang sulit apa sih, Bu? Yang jelas itu harganya yang susah kita kendalikan, terutama bahan baku untuk kain mori. Kadang kalau mau naik, tahu-tahu nanti di kain mori itu kosong gitu. tiba-tiba. Oh ini belum datang, nggak taunya nanti ada kenaikan gitu, Mbak. Oh ya, dengar-dengar ya, Ibu ini juga kan katanya udah mengimpor batik ke Malaysia nih. Batik kan udah dikenal oleh berbagai macam negara. Kok bisa sampai ke Malaysia itu bagaimana, Bu? Jujur kami UKM itu ikut binaan, Mbak. Binaan. Binaan kami yang memberangkatkan kami ke teks
TEI, Trend Expo Indonesia itu internasional itu kami diberangkatkan oleh Rumah Kreatif BUMN. Itu kayak suatu hadiah untuk saya, Mbak. Dan saya belum pernah berangkat itu, paling kalau ada pameran, bazar, event itu kami ikut gitu ya, kayak Inakraf ikut. Tapi baru kali ini ternyata eventnya itu benar-benar yang dari mancanegara semua datang, Mbak. Dan saya pun juga kaget, ternyata pameran itu eksklusif sekali gitu loh. Ya dibuka waktu kemarin, belum lama di bulan Oktober itu di ESD Tangerang itu dibuka oleh Pak Jokowi sendiri. Nah di situ semua para pebisnis itu yang dari luar negeri itu kesini semua, Mbak. Kok kebetulan barang saya itu bisa masuk ke Malaysia waktu kami bisnis matching itu dipertemukan oleh Malaysia, Suriname, sama Papua Nugini. Nah yang dari Malaysia itu gayung bersambut. Waktu itu saya hanya menawarkan 4 produk, Mbak. Jadi craftnya kami bawa tasnya, terus dari pakaian karena di sana mayoritas Muslim, kami bawa bawa baju kapstan. Jadi kalau bahasanya kapstan, Mbak, tapi kalau orang sini baju lowo panjang itu loh. Kalau istilahnya Indonesianya itu gitu, Mbak. Nah di sisi lain tuh saya bawa celana goyor. Iya, goyor. Ya, celana panjang itu, terus sama bawa sarung batik goyor. Mereka suka, Bu? Alhamdulillah bisa masuk. Kemarin kita masih bernegosiasi, terakhir itu masih dia saya menyanggupi hanya 200 pieces karena itu kita harus pakai bordir, kita potong-potong. Nah itu, Mbak, tas itu sisa dari fashion saya, bermula dari seperti itu. Sisa dari fashion saya buat tas, akhirnya saya kombinasi bordir, kok jadinya bagus, saya bawa. Nah tapi kalau nanti kita dapat orderan itu nggak mungkin kain perca dong kita buat. Ya mungkin kalau cuma 10, 20 itu masih sisa-sisa perca kita bisa pakai. Kalau ini sudah nggak bisa. Ini memang negosiasi terakhir kemarin untuk teknik pengirimannya dan sistem pembayarannya. Terus ya Bu, saya itu pernah lihat di media sosial nih, katanya tuh Malaysia tuh mengklaim bahwa batik itu berasal dari negaranya sendiri. Nah, itu bagaimana tanggapan Ibu sebagai industri batik saat ini? Ya, itu memang untuk kami pengusaha batik itu sangat gimana ya mau bilang sangat berat sekali. Dalam arti bilang berat sama sekali gini, saya tidak menyalahkan dari teman-teman kita pembatik. Kadang pembatik itu hanya mau yang penting barangnya laku dijual gitu loh, Mbak. Nah, saya berharap di sini teman-teman kalau mau menjual barang, terutama yang sudah mulai keluar pulau atau keluar negeri gitu ya, paling enggak merek itu harus dipasang, Mbak. Bahwa ini produk umpamanya kayak kami dari Pitaloka by Indonesia gitu ya, Mbak. Paling enggak harus ada. Biar tidak nanti barang itu tidak diklaim oleh negara-negara di luar gitu, Mbak. Nah, berarti rata-rata selama ini yang Indonesia impor itu batiknya tuh nggak ada nama brandnya ya Bu ya, cuma batik aja gitu ya? Saya kurang tahu pasti kalau di situ. Kalau dari kemarin kami ada TEI kemarin itu dipesenin dari KBRI-nya seperti itu. Sebelum barang keluar diharapkan semua produk yang keluar harus ada mereknya. Gitu Mbak J. Berarti nanti buat kalian yang pengen mengimpor ke luar negeri tuh usahakan itu harus ada brandnya sendiri agar nggak langsung diklaim oleh negara lain kayak contohnya tadi di Malaysia ya Bu ya. Iya, oke Bu. Lanjut pertanyaannya yaitu kalau boleh tahu nih Bu, strategi pemasaran seperti apa yang digunakan untuk meningkatkan penjualan produk batik Pitaloka ini? Biasanya kami menjajaki pasar dulu, Mbak. Menjajaki pasar dulu dalam arti saya mau menjual batik ini di mana? Contoh umpamanya kayak kemarin kami menjual batik di pasar lingkungan mahasiswa. Otomatis kan
saya harus membuat tren batik itu anak-anak mahasiswa yang anak-anak muda nih yang bisa pakai, tidak full batik semua, Betul. contohnya gitu ya Mbak, yang mungkin bisa kita kombinasi dengan jean atau kain polos gitu. Jadi mahasiswa itu tidak merasa yang anak-anak muda ini, oh batik kayak orang tua gitu. Iya, betul. Nah, kita modifikasi seperti itu, akhirnya wow ini keren juga ya dipakai. Iya. Ternyata batik itu dipakai celana juga bisa gitu. Nah, kayak kemarin kalau kami di TEI, karena pasar kami diikutkan di akademi Muslim Wear itu, jadi yang kami bawa banyakan ke muslimnya Mbak. Iya. Ya itu pakaian kafstan, mekena. Kebetulan kemarin malah dari Jepang itu beli mekena Mbak. Oh, beli mukena. Iya. Mukena batik. Mekena batik. Ternyata begitu saya tanya, saya muslim. Orang Jepang ada yang muslim. Dia sempat beli mekena saya tuh 2 biji katanya, buat sampel ke sana gitu. Gitu. Tapi emang Bu anak muda sekarang tuh lebih suka batik yang nggak banyak-banyak gitu sih Bu, kayak gini rompi gitu. Iya. Kayak punya ibu ini juga nggak yang terlalu polosan gitu. Ya. Sebetulnya kalau di sini batik itu motif itu kita motif batik ya seperti itu ya Mbak. Cuma tinggal kita mengombennya batik umpamanya, oh ini parang mau saya motif dengan bunga gitu. Iya. Jadi kan kelihatan lebih modern nanti pewarnaannya. Dan kita lihat anak-anak nih condong sekarang era tahun ini pewarnaannya banyak di warna apa nih? Kalau kita mau ngelihat pasar loh, oh anak-anak sekarang condong di warna hitam. Hitam kombinasinya merah umpamanya. Berarti saya produksinya harus ada banyak warna hitam dan merahnya gitu Mbak. Tergantung kita mengikuti tren aja Mbak. Tren dan pasar di mana kita menawarkan. Iya betul. Intinya gini teman-teman, kalau mau pakai batik itu ya kita harus ikuti tren di era sekarang saat ini ya Bu ya. Jangan yang dulu-dulu gitu, kita ya pastinya masih kan zaman sekarang lah seperti itu. Nah terus Bu, dalam mengembangkan bisnis batik nih, seberapa penting sih inovasi bagi Ibu sendiri? Wah kalau inovasi itu sangat penting sekali Mbak. Dalam arti gini, batik itu sebetulnya ya motifnya itu aja gitu loh Mbak. Cuma cara kita memberi inovasi, memberi edukasi ke pelanggan-pelanggan kita itu caranya gimana? Oh sebetulnya kalau dulu sarung encim nih contohnya ya, sarung encim ya dipakai mama-mama yang senengannya pakai kain sama kebaya gitu. Tapi di era sekarang ini sarung encim itu bisa kita jadikan baju. Jadi nanti depannya itu kita bisa taruh depan atau di tangannya gitu. Kalau ini kita lari ke fashionnya. Tapi kalau tidak lari ke fashion mau dipakai sehari-hari itu di acara, bukan sehari-hari dalam arti sehari-hari ini ada acara resepsi atau itu kain itu juga bisa dipakai dililit seperti ini, ditarik gitu aja bisa Mbak. Tergantung kita cara mengedukasikan ke pelanggan kita. Batik ini, itu batik kuno umpamanya. Enggak. Sebetulnya motif-motif itu ya dari dulu nyampe sekarang tuh seperti itu gitu loh. Cuma cara kita menyampaikan ke pelanggan dan kita memberi motivasi atau memberi inovasi, oh ini bisa digunakan seperti ini bisa digunakan seperti ini. Jadi kan akan tumbuh terus Mbak. Oh ternyata kain itu bisa dipakai ini, kain ini bisa. Jadi kita kain itu tidak laku, pasti laku gitu loh. Betul. Dan kita gimana cara menyampaikan ke konsumen kita. Iya. Terus Ibu sering nggak bereksperimen tentang motif ataupun teknik bahan gitu, ada eksperimennya nggak? Ada Mbak. Jujur kalau akhir-akhir ini kita lari ke warna alam. Warna alam. Kita warna alam karena saya lihat lepas dari kota batik Pekalongan nih ya Mas ya, kita ngelihat tren sekarang itu ada batik warna alam, di mana pewarnaan dan pembuatannya itu pakai warna alam semua Mbak. Dari kayu-kayuan, dari daun, seperti itu. Itu pasti mahal ya Bu ya? Iya. Dan pasti prosesnya lama ya? Prosesnya lama dan ribet, tapi mulai sekarang mulai disukain orang karena kita lari ke ramah lingkungan. Kalau dijual tuh biasanya berapa? Sekitar berapa? Kalau yang tulis itu rempet itu ya di atas 1 juta. Tapi kalau capnya itu ya paling di kisaran 300-400.
Itu yang alam. Ya, warna alam, terus ada warna-warna indigo itu Mbak. Nanti kalau saya untuk menginovasikannya, kalau full batik yang warna alam itu kan mahal Mbak. Iya. Nanti kami kombinasi, kalau yang indigo condong warna biru itu nanti kita kombinasi dengan warna jin. Tentunya anak-anak muda sekarang, tentunya para mahasiswa ini kan kalau dengan jin itu pasti suka ya. Suka. Nah itu kita kombinasi batik-batik itu dengan jin yang terutama warna-warna indigo, warna biru itu Mbak. Iya. Terus bagaimana manajemen dari Batik Pitaloka ketika ingin mengeluarkan motif baru? Apakah ada tim khusus yang meriset tentang batik-batik yang sedang ramai saat ini, Bu? Iya. Ada. Ya, terus terang riset yang kami lakukan untuk keluar barang itu, oh kira-kira sekarang kita lihat pasar di luar seperti itu ya Mbak ya. Iya. Saya harus meriset, kalau saya mengeluarkan motif ini, di pasar bisa diterima tidak? Iya, lihat dulu Ya, sisanya ya, Bu, tidak ya? langsung kami membuat banyak dulu, paling kita buat sampel sekitar 20 potong. Iya. Karena kalau dalam proses pembatikan itu kami 20 potong Mbak. 20 potong itu bisa kami buat dalam 4 seri warna. Jadi kita riset, kita buat ini bagus di di fashionnya atau kita jual di kainnya. Kita riset pertama pasti seperti itu. Terus hasilnya apakah? Kalau bagus, ya kita teruskan, kita produksi. Iya. Tapi kalau tidak, kami ada jalan keluar, Mbak. Apa itu, Bu? Kita bikin craft, kita bikin souvenir. Oh, souvenir. Kalau Iya. saya di riset itu, kita pinginnya jalan terus, tapi Iya. kita ngomong ada kurangnya ya. Iya. Umpamanya, oh pewarnaan yang warna ini kurang. Akhirnya kita larikan ke craft, Mbak. Ya, Rara juga anak muda sukanya di kayak gitu sih, Bu, kayak souvenir juga Iya, lebih suka kita kayak buat gitu. kalung, Iya, kalung-kalung seperti itu. ya, kita buat kalung, kita buat bros kayak Iya. gitu, Mbak. Terus kita bikin dompet-dompet kecil. Jadi kita harus tahu pasar. Betul. Ke pasar sini kita ndak jalan pamnya sampel ini kita bisa kita larikan kemana, Iya. gitu. Gen Z sekarang juga lebih sukanya tuh kayak tote bag gitu sih, Bu. Iya, Tote bag betul. yang kayak gitu kan suka sih Iya. buat kuliah gitu kan. Oke. Terus harapan Ibu nih untuk kedepannya di industri batik, khususnya buat batik Pekalongan sendiri. Khususnya semakin maju ya Mbak ya. Ya, amin. Semakin ke depan saya berharap teman-teman yang masih kaula muda semua ini Mbak, Ya. yang masih muda-muda ini jangan tinggalkan batik. Iya. Ini ibarat kita, apalagi di Kota Pekalongan, semua harus mengenakan batik kalau pada acara-acara tertentu Ya, ya. kayak hari batik Ya, gitu. Betul. di sini kami berharap dengan anak-anak muda, karena di sini saya di lingkungan mahasiswa bicaranya. Jadi semoga anak-anak ini bisa mencintai batik, meneruskan leluhur kita. Iya. Kalau ini kita bicara dibilang di kalangan mahasiswa Mbak. Tapi kalau di masyarakat umum, ayo kita rajin berbatik. Iya. Ya. Terus nih Bu nih ada pertanyaan lagi nih. Nah, dengar-dengar ya Bu, akhir-akhir ini tuh ada rame ya di salah satu platform di media sosial itu tentang datangnya batik impor dari Cina. Nah, katanya tuh menggeser batik lokal nih Bu. Nah, terus bagaimana nih tanggapan Ibu sebagai pengusaha batik sendiri? Oh. Sementara waktu itu kita sempat goyah Mbak. Iya. Oh batik Cina murah nih gitu Iya, ya Mbak betul. ya. Nyampe satu baju itu bisa di angka 35.000. Loh kita sebagai pembuat batik itu nggak mungkin. Jalan di angka 35 tuh udah nggak mungkin, cost-nya itu udah nggak mungkin Mbak. Setelah kita lihat mereka batik cetakan. Cetakan. Jadi kalau yang mereka pemakai batik beneran Mbak, yang masyarakat itu pasti akan meninggalkan. Mereka akan beli, mencoba membeli, tapi untuk kelanjutannya itu pasti enggak, batiknya memang kurang bagus. Kualitasnya juga ya, Bu, Ya, ya. terus bahannya juga dia pakai bahan katun mikro Mbak. Katun mikro, Katun mikro itu panas. panas. Di saat dipegang ya kelihatan licin bagus gitu. Iya. Tapi setelah dipakai kaku, panas. Beda dengan batik-batik kita. Iya, betul. Terutama yang batik-batik cap, minimal cap itu ya. Itu pasti akan lebih disukai oleh masyarakat. Jadi saya tidak begitu takut Mbak dengan batik-batik yang dari Cina itu. Ya. Nggak berpengaruh kan Bu ya buat Ibu sendiri? Ya?
pada saat pertama keluar pengaruh batik yang pakai katun nikel kok bisa murah. Iya. Ya apalagi kemarin di era Covid itu batik Cina kan gencar-gencarnya lihat. Tapi dengan berjalannya waktu masyarakat akan meninggalkan kok, konsumen kita akan meninggalkan batik Cina kok, Mbak. Iya, karena mereka akan melihat kualitasnya juga seperti apa. Dan sekarang masyarakat itu lebih seneng ke batik cap, minimal cap yang kayak printing-printing itu sudah mulai ditinggalkan, Mbak. Lebih suka yang cap. Seperti itu. Terus pertanyaan terakhir nih Bu nih ya, pesan apa yang ingin Ibu sampaikan kepada generasi muda khususnya tentang pentingnya melestarikan warisan budaya seperti batik saat ini? Silakan Bu. Saya hanya bisa berpesan Mbak untuk generasi muda ini, ayo cintai batik kita. Orang ini tinggalan leluhur kita yang membuat nih batik seperti ini, cantik, bikin motif, bikin apa kan leluhur kita. Kenapa sih tidak kita pertahankan gitu loh? Paling kita pertahankan minimal di setiap event atau kegiatan bisa dipakai, Mbak. Jadi mungkin di suatu kegiatan di kampus atau di kegiatan apa, yuk kita berbatik. Betul. Kayaknya di pemerintahan pun sekarang juga ada seragam batik di hari apa gitu ya. Terus setiap ada event harus memakai kain batik. Apalagi sekarang lagi galak-galaknya untuk perempuan berkebaya. Iya, lagi rame juga. Iya, lagi rame itu bawahnya itu harus memakai batik. Bahkan sekarang kebaya pun kebaya batik loh, Mbak. Batik, iya, lagi rame-ramenya nih perempuan berkebaya Indonesia ini, Mbak. Oh iya. Jadi begitu teman-teman. Sayang sekali pemirsa, kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih kepada Ibu Nurita selaku owner Batik Pitaloka yang sudah memberikan banyak ilmu yang bermanfaat dan juga wawasannya luas. Saya Alfiatur Rahmania dan tim yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.